Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di MIP 4.0 pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan belajar Mat Aktu bersama tentor spesial kita Kak Henry. Mungkin sebelum memulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Mungkin sebelum memulai, aku mau ngingetin dulu ke teman-teman buat ngisi presensi yang aku share di kolom chat. Nah, terus nanti kalau teman-teman juga mau nanya, bisa ngisi link yang ada di kolom chat juga ya teman-teman. Atau mungkin nanti bisa nanya langsung ke Kak Hendrinya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang lagi, untuk Kak Hendri apakah sudah aman? Aku aman. Ada suara nggak sih? Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Oh iya, masuk Kak. Oke, karena Oke, Kak bagus. Henry juga udah aman, mungkin waktu dan layar aku persilakan. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Himatika. Aku izin share screen dulu ya. Oke, oke. Halo teman-teman, nama aku Henry. Aku akan eh, kemarin aku dihubungin untuk jadi tentor di mata kuliah Matematika Aktuaria 1. Adapun yang akan kita bahas adalah model survival, tabel mortalitas, dan asuransi jiwa. Oke, pertama mari kita ketahui dulu sebenarnya bagaimana bisnis proses dari suatu perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi menjual produk yang namanya adalah polis, yang mana nanti pemegang polis ini akan memperoleh manfaat ketika dia meninggal dunia. Jadi kita akan belajar mengenai risiko kematian, status yang relevan adalah survive atau hidup, atau death atau mati. Oh ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau teori-teori di belakang nanti itu aku akan bahas sekilas saja karena kita mau lebih fokus ke soalnya aja. Soalnya cuma 7 tapi agak beranak cucu. Oke, jadi tanggal kematian dari pemegang polis ini bersifat random. Nah, polis ini dijual nantinya dengan harga yang kita sebut sebagai premi. Nah, premi ini nanti udah dimasuk ke perusahaan asuransi. Nanti premi ini akan dijadwalkan untuk mengantisipasi terjadinya klaim pada waktu pemegang polisnya meninggal dunia. Nah, selama sampai mulai dari preminya dikumpulkan sampai pemegang polisnya ini meninggal dunia, itu kan ada jeda waktu. Nah, preminya udah terkumpul nih. Ya, nggak mungkin lah mereka bodoh-bodohan cuman diamin preminya yang terkumpul itu. Biasanya mereka akan investasikan, baik itu dalam diasuransikan lagi perusahaan asuransinya yang kita sebut dengan reasuransi, supaya nanti ketika terjadi ruin, mereka bisa mengklaim ke perusahaan asuransinya tadi yang satu lagi. Atau mereka juga bisa menginvestasikan di pasar modal. Contoh, kalau saham mungkin terlalu ini ya terlalu berisiko. Mungkin yang paling umum eh, reksadana pendapatan tetap yang nanti akan teman-teman pelajari di dalam mata kuliah Matematika Finansial 2 dan pengantar teori investasi. Jadi kita akan berusaha memodelkan ketahanan manusia terhadap risiko kematian. Nah, dalam kelas ini akan dimodelkan berdasarkan usia. Ya, ini bukan topik yang lucu untuk dibicarakan ya. Kita membicarakan variabel acak sisa usia. Ya, tapi ingat, ini aku ambil quote dari sebuah film judulnya The Godfather. Ini tahun berapa ya? Saya lupa persisnya tahun berapa. It is not personal, it's only business. Jadi keep in mind during this course. Oke, pertama langsung aja ke model survival. Nah, tadi kan kita mau tahu nih, misalnya perusahaan asuransinya eh, melakukan investasi di apa ya, reksadana pendapatan tetap lah misalnya, dia punya rate of return sebesar R. Nah, nanti dananya akan terakumulasi sampai pada saat si pemegang polis ini ngajuin klaim, itu jadi 1 plus R pangkat T-nya. Kalau dia dikonversi tahunan, berarti T-nya di dalam tahun. Nah, tapi mau dia dikonversi tahunan, bulanan, atau apapun itu, variabel acak yang sangat berperan di sini adalah sisa usia. Karena sisa usia ini menyatakan berapa lama dari waktu dia preminya datang sampai eh, klaimnya nanti. Jadi variabel acak yang akan banyak kita bahas di model survival adalah sisa usia. Kita notasikan dalam kurung X seperti ini sebagai seseorang yang berusia X. X ini pasti bilangan bulat
gak bulat sih, dia bilangan real positif. Sisa usianya juga pasti positif. Kita nyatakan sebagai TX. Nah, X plus TX adalah variabel acak yang merupakan representasi dari usia kematian dari si X tadi. Nah, ini adalah fungsi distribusi kumulatif dari sisa usianya. Nggak ada hal yang baru di sini, ini benar-benar sesuai teori yang ada di StatMat. Jadi, fungsi distribusi kumulatif dari sisa usia si X selama T tahun ke depan itu adalah probabilitas sisa usianya kecil sama dengan T. Persis seperti di StatMat. Fungsi survival satu dikurang fungsi distribusi kumulatif. Sebagaimana saya bunyikan dalam persamaan dua di sini. Pandang TX, X-nya ini besar sama dengan 0, ini merupakan suatu proses stokastik atau kumpulan dari variabel acak sisa usia pada saat X-nya kontinu ya. T0 adalah sisa usia dari X ketika dia baru lahir. Nah, TX ini adalah sisa usia sekarang. Ya, kalau T0 ini kan berarti dia baru lahir nih. Sisa usianya nanti berarti ya waktu kematiannya kan. Nah, kalau dia mati dalam T tahun, maka TX kecil sama dengan T, dan T0 kecil sama dengan X plus T. Masuk akal ya? Nah, kejadian sisa usianya pada waktu dia berusia X itu bernilai kecil sama dengan T, dan sisa usianya dari waktu lahir itu bernilai X plus T, kecil X plus T, ini sebenarnya ekivalen, tapi bersyarat dengan individu tersebut harus bertahan sampai usia X. Nah, ini berarti kita kembali lagi ke statement lagi, yaitu peluang kejadian bersyarat. Probabilitas A bersyarat B adalah probabilitas A iris B dibagi probabilitas syaratnya. Probabilitas B. Dalam hal ini, saya bunyikan dalam persamaan 3. Jadi syaratnya tenornya pasti lebih dari X. Ya kan dia sekarang udah berusia X ya. Pasti usianya itu nggak akan kurang dari X gitu. Nah terus untuk tenornya ini akan kecil sama dengan X plus T. Kenapa? Karena dia nggak bertahan dari usia X itu. Dia nggak bertahan sampai usia X plus T. Oke. Oh ya, kalau teman-teman ada yang mau nanya bisa langsung on mic atau di chat juga boleh atau dari yang tadi juga nggak apa-apa. Nah, persamaan 3 ini mengakibatkan fungsi distribusi kumulatif dari sisa usia si X pada waktu T, bunyinya persamaan 4 di sini. Intinya sebenarnya ada pada persamaan 6 ini. Yang sebenarnya persamaan 6 ini ada namanya multiplication rule ya. Jadi sisa usia pada waktu si X pada waktu apa ya? Probabilitas si X ini mencapai usia X plus T itu adalah probabilitas si X dari waktu lahir dia mencapai usia X plus T dibagi dari waktu lahir dia mencapai usia X. Nanti lebih jelas mungkin dari gambar ya. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya kalau kita uh, sebelumnya persamaan 6 itu dapat dituliskan sebagai sisa usia S0, fungsi survival dari sisa usia pada waktu 0 di X plus T itu dapat kita partisi menjadi dia bertahan dulu sampai X, kemudian dari X bertahan sampai T. Ini adalah persamaan yang sangat sering muncul baik di matematika aktuaria 1 maupun matematika aktuaria 2. Oke, dengan cara yang sama nanti teman-teman bisa tunjukkan kalau X di T plus U itu kita partisis persis seperti tadi. SX di T dikali X plus T karena dia udah sampai di usia T tadi di U. Ini mungkin lebih jelas kalau pakai gambar ya. Jadi S0 X plus T, probabilitas orang yang usianya 0 ini dia sampai ke usia X plus T itu sama aja dengan dia bertahan dulu sampai X, terus dari X bertahan lagi sampai X plus T. Cukup mudah ya untuk diingat sebenarnya. Nah, untuk yang SX di T plus U, kita partisi lagi. Sebenarnya ini kalau mau kita partisi sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Dia bertahan dulu sampai sini, misalnya kita sebut Y, terus dia ke sini lagi, tinggal dikalikan aja sampai ke sana. Kita bisa mempartisinya. Ini disebut sebagai multiplication rule. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kita punya beberapa asumsi di sini. Asumsi yang pertama adalah SX mempunyai turunan untuk semua T. Dia kontinu untuk semua T. T-nya pasti besar sama dengan 0 ya. Limit X kita ingat dari T SXT sama dengan 0, terus T kuadrat SXT bernilai 0. Ini nanti sebenarnya untuk supaya dia pasti punya ragam gitu ya. Ragam sama nilai tengah. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai laju kematian. Sebentar, ini kok ngeblur ya. Oke. Uh, Laju kematian ini teman-teman sudah pelajari di dalam mata kuliah yang namanya analisis data survival dan uh, pemodalian aktuaria. Sebenarnya sama aja dengan laju hazard yang ketika kita belajar asuransi umum di pemodalian aktuaria. Jadi FDK dibagi fungsi survival. Sebenarnya ini definisi malasnya ya. Kalau definisi formalnya ada yang limit DX menuju 0 dari
1 per dx bla 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 itu kan. Nah, tanpa kehilangan sifat generalitas, kita bisa nyatakan mu x plus t itu sebagai ini. Ini sebenarnya kan sama aja ya. Yang ini seolah kita pandang sebagai mu 0 plus x. Berarti nolnya tetap, x-nya ini yang berubah-ubah. Ini berarti x plus t, x-nya tetap, t-nya berubah. Ini karena nolnya yang tetap, berarti kita pakai f0 dan s0. Ini karena x-nya tetap, kita pakai x di sini. Oke. Selanjutnya, kita dapat menyatakan definisi dari laju Hadad atau laju kematian tadi dengan negatif dari turunan pertama dari ln S0 dx. Serta, sebenarnya ekivalen ya persamaan 9 dengan 10 ini, Sx dt adalah eksponensial dari negatif integral dari 0 sampai t dari mu x plus r dr. Oke, r ini sebenarnya semacam dummy ya, jadi kalau kita integralin terhadap r, terus ada batasnya kan r-nya nanti bakal hilang. Nanti lebih kelihatan di contoh mungkin. Terus ada notasi aktuaria. Sx dt itu kita notasikan sebagai tpx, yang artinya adalah probabilitas orang yang berusia X tidak meninggal dunia sampai dia berusia X plus T. Sementara QX, TQX, itu probabilitas orang yang berusia X, dia nggak mencapai usia X plus T. Berarti dalam selang waktu antara dia berusia X sampai X plus T, dia meninggal dunia. Terus ini kasus tertunda, probabilitas seseorang yang berusia X meninggal dunia di antara usia X plus U sampai X plus T. Kalau nilainya satu, kita hilangkan subscript atau subscriptnya. Oke, peluang kematian tertunda itu merupakan perkalian dari dia survive dulu sampai U, terus nanti dia dari usia X plus U, dia meninggal dunia nggak nyampe pada usia X plus T, X plus U plus T. Nah, perhatikan bahwa TQX ini adalah eh, integral 0 sampai T dari TPX dikali mu X plus S ds. Oke, ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Jadi ini kan sebenarnya S X dt ya. Nah, kalau kita turunkan, ini kan hasilnya jadi negatif fx dt. Nah, persis ya, rasio dari eh, apa itu namanya, fungsi kepadatan peluang terhadap fungsi survival. Eh, Sebentar, ini itu kan mu x plus t itu adalah, ya benar ya, jadi dia negatif dari ini. Nah, sebentar, ya harusnya ini negatif ya berarti, karena ini bakal negatif supaya dia kembali ke definisi yang sebelumnya, negatifkan lagi sekali lagi. Karena F dibagi S ya, bukan negatifnya. Jadi negatif dari turunan SX-nya. Nah, dengan demikian, TPX SX plus T tadi, kalau kita kali dengan mu X plus T adalah negatif. Iya benar, didukung lagi di sini. Berarti kalau ini naik ke sini, ketemu negatifnya tadi. Oke. Terus ada yang disebut dengan ekspektasi dari TX, itu kita notasikan sebagai, ini gimana bacanya ya? Ring X ya kalau di latex, tapi ya gini lah pokoknya notasinya. Yang bunyinya adalah ya seperti ekspektasi pada umumnya ya, yang diekspektasikan TX ya, kita ekspektasikan di T, berarti T dikali fungsi distribusi fungsi kepekatan peluang di T dari X itu tadi. Nah, catat bahwa kan tadi mu X plus T itu adalah eh, F X di T dibagi fungsi survivalnya ya, S X di T. Dengan demikian, kita bisa menyatakan fungsi kepekatan peluangnya ini tinggal naik ke sini. SX di T ini notasi aktuarianya adalah TPX. Nah, ini pakai eh, ini tinggal kita nyatakan saja ini tadi sebagai, yang ini kan tadi bisa kita nyatakan sebagai fx di T ya. Kan sebenarnya sama aja dengan turunan negatif dari turunan pertama dari TPX. Karena TPX kan f eh, SX di T. Berarti ini kita masukkan, yang ini kita substitusikan ke sini, T ya seharusnya, karena di sini kan X-nya tetap, terus T-nya berubah. Seolah-olah T yang di sini hilang sama DT yang di sini, jadi sisa di TPX ini. Nah, kalau kita tarik integral parsial dari sini, berarti kita ambil U-nya adalah T, dV-nya adalah D TPX tadi, berarti ya tinggal, saya integral parsial bisa ya, teman-teman, saya yakin semua ada bisa tinggal UV min integral V DU. Ketemu hasilnya ini. Untuk akhirnya intinya adalah ekspektasinya itu integral 0 hingga TPX-nya. Dengan cara yang sama nanti
ekspektasi dari TX kuadrat untuk mencari ragamnya itu adalah 2 kali integral 0 hingga T dikali TPX dt. Ini ya. Jadi, nah untuk beberapa kasus kita memang bisa menyelesaikannya secara analitik, tapi untuk banyak kasus kita membutuhkan integral numerik. Kalau teman-teman sudah masuk dalam mata kuliah metode numerik, itu ada yang disebut integral numerik. Contohnya yang paling terkenal itu metode Romberg ya. Oke, terus KX dan EX. Sama seperti yang tadi, hanya aja KX ini sifatnya integer. Jadi, misalnya kalau kita punya 20,5, itu kita anggap ini misalnya TX-nya segini, KX-nya itu jadi 20 saja. Jadi kita hanya ambil part yang integernya aja. Ini disebut sebagai coordinate future lifetime atau sia coordinate ya. Apa itu penjelasannya? Itulah ya pokoknya. Yaitu jumlah tahun yang dilalui sebelumnya oleh X. Nah, rumusnya tadi sama seperti yang tadi, hanya saja kalau yang complete tadi itu pakai integral, ini akumulasinya dalam sigma. Kita bisa mengaproksimasinya dengan setengah ditambah, sebentar, kita bisa mengaproksimasi ekspektasi dari TX dengan setengah ditambah ekspektasi dari KX. Oke, langsung ke contoh soal aja. Kita punya model survival begini nih. Fungsi kegagalan dari orang yang berusia 0, orang yang baru lahir di T, itu adalah 1 dikurang 1 min T per 105 pangkat seperlima. Untuk ini. Nah, temukan peluang orang yang baru lahir meninggal sebelum usia 60. Ini kan berarti uh, orang yang baru lahir meninggal sebelum usia 60. Berarti kita mau mencari probabilitas uh, sisa usia dari orang yang baru lahir itu berarti T0 meninggal sebelum usia 60, berarti kurang dari 60. Ya, ini kan fungsi distribusi kumulatif ya, yang sudah ada di sini malah. Tinggal kita substitusikan aja, uh, ketemu segini. Oke, terus untuk soal B, peluang orang yang berusia 30 berhasil bertahan sampai setidaknya usia 70. Berarti kita berhadapan, yang mau kita cari adalah P30 sampai setidaknya usia 70, berarti 40 ya. Karena dia kan sekarang berusia 30 tahun, berarti 40 tahun lagi dia berusia 70 tahun. Dan dia tidak meninggal dunia, berarti kita pakai probabilitas dia survive. Lah, ini kan berarti kita pakai fungsi survival. Fungsi survival adalah 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif. Berarti kita hanya pakai part yang ini. Tapi hati-hati di sini, ini adalah fungsi survival untuk X-nya bernilai 0. Nah, kalau kita mau cari yang di 30, kita bisa pakai aturan multiplication rule tadi yang bunyinya adalah Sx di T itu adalah S0 di X plus T dibagi S0 di X. Gini. Tinggal kita bagikan saja ya. Ini kan S-nya berarti yang satu min ini hilang, sisa satu min T per 105 pangkat seperlima. Kita masukkan, eh, untuk mencari S, X di T itu adalah S0 di X plus T. Jadi T-nya ini kita ganti dengan X plus T, terus dibagi dengan T-nya diganti dengan X saja. Lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini. S0 di 70, X plus T tadi, 30 tambah 40, dibagi S0 di 30, X-nya tadi. Tinggal kita substitusikan aja, ketemu hasilnya 0,8586. Oke, untuk C, peluang seseorang yang berusia 20 tahun meninggal di antara usia 90 dan 100 tahun. Berarti usianya 20 nih, dia meninggal antara usia 90 sampai 100. Berarti dia bertahan dulu 70 tahun, lalu dari 70 tahun ini dia meninggal dunia dalam 10 tahun ke depan. Ya kan, pokoknya dalam selang 10 tahun ke depan itu. Berarti yang kita cari adalah Q20, 70 apa ini? Bersyarat apa tertunda tertunda 70 tahun, terus dia meninggal nanti di usia 90 sampai 100 gitu ya. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai ini ya, fungsi survival dari sisa usia orang yang berusia 20 tahun di 70 dikurang di 80. Ini sebenarnya bisa kita uh, ilustrasikan gini ya. Jadi misalnya dia 20 tahun, ini usia 70, ini usia kok 70 90 ya, maksudnya 90, terus ini 100. Ini kan dia survival ke sana ya. Terus yang ini ke sana. Nah, dia nggak bakal mungkin survival sampai di sini nih kejadian kematiannya. Ini dikurang yang ini. Kalau mau lebih formal itu kita bisa pakai dikalikan dulu yang tadi ya. Eh, jadi 70 berarti P20 70 dikali di 90 10. Gini ya.
Oke, ini kan berarti tinggal kita masukkan saja definisi yang probabilitas T0 lebih dari 90 diketahui T0 lebih dari 70 dikali probabilitas. Bentar, ini kenapa 70? Oh, kenapa 90 ya? 90 10, oh ya benar ya. T0 lebih dari kurang dari 100 diketahui T0 lebih dari 90. Nanti teman-teman silakan otak-atik aja. Ini memang boleh kita nyatakan sebagai yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau mau pakai ini juga bisa ya. Cuman lebih cepat pakai fungsi survival ini karena dia sudah ada fungsi survivalnya di sini. Tinggal satu kurang. Ini kalau mau dilanjut boleh, tapi saya takut ini masih banyak slide ya, 93 slide. Oke, mungkin kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Ini jadi probabilitas T0. Tulisannya kan berarti lebih dari 90 dibagi probabilitas eh, T0 lebih dari 70 dikali probabilitas yang ini berarti 90 lebih kecil dari T0 lebih kecil dari 100 dibagi dengan probabilitas T0 lebih dari 90. Begini ya. Ini kan bisa mati di sini. Sisa probabilitas 90 kecil T0 kecil 100 dibagi probabilitas T0 lebih dari 70. Nah, ini kan bisa kita nyatakan sebagai probabilitas sebentar. Ini aku zoom aja ya biar bisa. Probabilitas T0 kecil 100 dikurang probabilitas T0 kecil 90 ya berarti 90 dibagi probabilitas T0 lebih dari 70 kan sama aja dengan atau nggak usah deh, kita giniin aja. Probabilitas T0 lebih dari 70. Begini ya. Oke, benar nggak ya tadi? Oke, seharusnya benar ya. Coba kita lanjut lagi. Ini itu berarti eh, probabilitas T0 kecil 100 itu berarti F0 di 100 dikurang. Ini berarti F0 di 90. Gini ya. Dibagi ini S ya. S S0 di 70. Ini berarti sama dengan eh, S0 di 90 dikurang S0 di 100. Karena ini kan, ini sebenarnya saya masukin ini jadi satu min S0 di 100. Terus ini jadi satu min S0 di 90. Tapi ini dalam kurung ya berarti gini. Lah berarti ini kan satunya mati ke yang di sini, ini jadi plus, ini negatif. Dibagi S0 di 70. Lah ini kan kita tadi udah tahu ya. S0 di 90 dibagi S0 di 70. Ini kan kayak yang tadi ya, yang eh, kalau kita punya TPX itu kan sama dengan eh, S0 di X plus T yang multiplication rule tadi itulah dibagi S0 di X gini ya. Nah, ini kan ada dikurang dulu, dikurang S0 di 100 dibagi S0 di 70. Nah, ini kan sebenarnya berarti di sini T-nya itu X-nya 70, terus di sini T-nya 20. Di sini X-nya 70, T-nya 30. Itulah kenapa di sini sebentar. Itulah kenapa di sini jadi eh, begini ya. S0 di 90 dibagi S0 di 70. Sebentar, ini kok jadi 20 ya? Kita ada salah hitung atau gimana?
Sebentar. Oh, ya, itu kan berusia 20 ya tadi. 20 meninggal antara 90 sampai 100. Tadi kita buat di 70 jatuhnya ya. Eh, mana ya? Ini harusnya lebih dari 20 ya. Ini kita salah di sini tadi. Berarti 20-nya diganti, 70-nya diganti sama 20 ya. Ini jadi 20. Terus ini jadi 20. Ketemu S0 di S90 per S0 di 20. Terus ini jadi S0 di 20. Sama nggak ya? Ini 100, iya sama. Gak usah khawatir, itu kan pakai 70, yang seharusnya ini 20 ya. Jadi saya salah lihat ini. Harusnya 20. Berarti di sini harusnya 20, yang bawah tinggal ganti jadi 20. 20. Nah, ini berarti irisannya tetap ya. Irisan dari lebih 90 dan lebih dari 20 sama-sama lebih dari 90. Terus ini jadi tenor lebih dari 90 tetap karena ini kan dia udah 90 tahun ya. Jadi dia tetap. Oke, ini tetap sama-sama mati dengan yang di sini. Yang berubah hanya 20-nya tadi ya. Ini jadi 20, ini 20. Terus ini jadi 20. Berarti ini jadi sebenarnya sama aja dengan S20 di 70 dikurang S20 di 80. Kenapa? Karena tadi kan X-nya yang di sini ya, yang bawah 20. Terus X plus T-nya jadi yang di sini. 90 berarti 70 ya T-nya. Di sini jadi 30 T-nya. Oke, itulah kenapa di sini jadi B-nya begini. Dia sebenarnya bisa menyatakan probabilitas kematian yang tertunda itu sebagai selisih dari dua fungsi survival. Nah, kalau udah gitu kan tinggal kita substitusikan sama yang di atas tadi, ketemu hasilnya segini. Ini soalnya aku ambil dari buku Dixon. Nah, terus untuk laju kematian, itu definisinya tadi sudah ada ya. Kita bisa pakai F kecil dibagi S besar, atau kita bisa pakai yang sebenarnya F kecil itu adalah negatif dari turunan S besar. Lah, berarti ini tinggal gini ya bunyinya. Terus pada usia 50 berarti S-nya kita substitusi 50. Nah, turunannya ini kan berarti kan ini S0 di T-nya berarti eh, dalam kurung 1 di T per 105 pangkat 1/5. Berarti turunannya D, DT-nya, kalau kita mau pakai DT ya, ini kan kebetulan di X ya. Berarti kita turunkan pakai aturan ranta ya, 1/5, 1 min T per 105, pangkat turun 1 berarti min 4/5, dikali turunan yang dalam berarti min 1/105. Ini jadi benar ya, 1/5, terus turunkan ke sini dulu, terus turunan B. Oke, benar. Oke, berarti 1/5-nya dapat di sini ya, terus min 1/105-nya di sini. Terus kita substitusi aja, dalam hal ini berarti T ya. Tapi kalau di soal eh, yang yang saya ketik ini harusnya pakai X, tapi ini pakai T, nggak apa-apa. Itu berarti tinggal kita masukkan aja, ini baru turunannya tadi, terus kita bagi dengan S0 di T kalau mau konsisten pakai T. Kita peroleh 1 min 50 per 105 dikali 1/5. Hasilnya segini. Sebentar, ini aku hapus dulu supaya lebih jelas. Oke, intinya adalah kita cari dulu S0-nya. Atau ya, S0 terus nanti ya kalau kita mau udah dapat S0 udah ketemu ya kalau mau pakai SX atau yang lainnya. Terus nanti kita turunan dari S0 itu adalah F kecil dan laju kematian itu adalah rasio antara F kecil terhadap S. Oke, terus median dari variabel acak sisa usia pada usianya itu 50. Median itu adalah kondisi di mana fungsi distribusi kumulatifnya bernilai 0,5. Karena fungsi distribusi kumulatif adalah satu kurang fungsi survival, berarti fungsi survivalnya juga 0,5. Atau kalau di model linear biasanya dinotasikan misalnya median dari Y, Y tilde gini. Oke, kalau kita misalnya tipe ini adalah kuantil ke P dari distribusi sisa usia pada usia 50, berarti kita mau cari P 0,5 karena kuantil ke kuartil ke 50% ya median itu. Atau kuantil ke 0,5. Lah, berarti S50 di T pakai multiplication rule tadi, S0 di 50 plus T dibagi S0 di 50
kita substitusi aja dengan 15 TT-nya itu, satu lagi dengan 50 ketemu hasilnya bunyinya begini. Hati-hati di sini ketika kita, misalnya kita punya F0 nih, berarti S0 kan tinggal yang, kalau kita mau pakai S0, berarti satu mini ini hilang. Nah, ini kan sisa usia usia maksimum yang bisa dicapai oleh individu itu 105 karena fungsi survivalnya itu berlaku sampai sisa usianya itu 105 doang. Nah, kalau kita mau cari S50, sisa usia di usia 50 berarti maksimum nilai dari T-nya itu adalah 105 dikurang 50. Minimumnya tetap 0. 105 dikurang 50 adalah 55. Karena kalau kita pakai 105 di sini, seolah-olah jadinya ada individu yang bisa berusia sampai 155, padahal omeganya atau limiting age-nya itu adalah 105. Hati-hati di situ. Oke, biasanya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi survivalnya. Nah, kita mau cari di mana T, T berapa fungsi survivalnya ini bernilai 0,5. Konsepnya adalah fungsi inverse ya. Kita punya, ini bisa kita sederhanakan jadi bentuk yang di sini. Batasnya tetap. Nah, berarti 1 dikurang pi 0,5 dibagi 55 dipangkatkan dengan 1/5 adalah 0,5. Ya, ini sebenarnya aljabar biasa ya. Pi 0,5 adalah ininya dipangkat 1,5 dulu, terus satunya pindah ke sana, jadi 1 dikurang, terus 55-nya dikaliin. Hasilnya segini kalau kita kalkulatorin. Ini saya ambil dari buku Dixon juga. Terus ekspektasi sisa usia lengkap pada usia 50. Berarti kita cari E ring 50 ya. Jadi integral 0 sampai 55 karena batasnya ini kan 55. Dari fungsi survival di 5 apa S50 di T dt ini kan sebenarnya sama aja dengan P50T ya. Karena tadi rumus dari E ring itu kan integral dari TPX dt. Nah, berarti ini kita udah punya tadi tuh rumusnya S50 di T yang ini ya, integral. Nah, ini ya bunyinya jadi integral 0,55 dikurang T per 105 pangkat 1/5 D. Ambil U sebagai bagian yang ini. Dengan demikian DT adalah negatif 55 dikali U. Lah, berarti eh, batasnya berubah ya. Berarti batasnya jadi 1 dikurang T per 50. Berarti ini jadi 1, terus ini jadi 55, berarti 1 dikurang 55 per 55, 0 ya. 1 integral dari 0 dari 1 sampai 0 sama aja dengan negatif dari integral 0 sampai 1. Terus karena di sini ada pengalih negatif lagi jadi positif. 55 integral 01 U pangkat 1/5 DU. Integral biasa kita peroleh 45,8333 dan seterusnya. Oke. Kemudian ekspektasi sisa tahun yang dilalui sepenuhnya sampai usia 50. Kita cari yang kurtet ya berarti yang E50. Itu kan jumlahannya, jumlahan dari K sama dengan 1 sampai tak hingga, tapi sebenarnya ini karena lebih dari 55, fungsi survivalnya udah bernilai 0 ya. Berarti di sini kita cukup sampai di 55 aja. Nah, berarti kita punya suatu deret 54 per 55 pangkat 1/5 tambah 53 per 55 pangkat 1/5 dan seterusnya 0 per 55 pangkat 1/5. Nah, ini terus terang saja saya nggak tahu gimana mecahin deret yang ini. Saya udah berkali-kali coba ini gimana ngitungnya. Saya nggak tahu digimanain supaya bisa diselesaikan secara analitik. Akhirnya saya pakai Python untuk ngitung ini berapa, ketemu hasilnya 45,18. Saya nggak tahu benar-benar, saya ada berhari-hari berkutat dengan deret ini, saya nggak ketemu digimanain. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1 dulu. Ada yang bertanya teman-teman? Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut dulu ya. Oke, contoh 2, temukan peluang orang yang baru lahir akan meninggal di antara usia 19 sampai 36 kalau ketahanan dari individu yang baru lahir itu dimodelkan sebagai persamaan 30 di sini. 1/10 akar 100 min X. Usia maksimum yang bisa dicapai itu adalah 100. Berarti orang yang baru lahir em, meninggal di antara usia 19 sampai 36 ya. Kita berhadapan dengan ini sebenarnya. Orang yang baru lahir usianya 0 meninggal di antara 19 dan 36. Berarti dia hidup dulu 19 tahun ke depan, lalu setelah 19 tahun ke depan, dia akan meninggal dunia dalam selang waktu 17 tahun ke depan. 17, benar. Oke, bisa pakai gini, bisa juga pakai yang selisih dari dua fungsi survival tadi. Dalam hal ini saya pakai, karena tadi kan udah pakai yang selisih dua fungsi survival tuh.
Sekarang kita pakai yang perkalian aja. Berarti dia survive dulu sampai usia 19 dari waktu dia baru lahir, dikali dengan setelah mencapai usia 19, dalam 17 tahun ke depan dia meninggal dunia. Berarti S0 di 19 dikali 1 S19 di 17. Untuk mencari ini, nanti kita pakai multiplication rule lagi. Makanya tadi saya kasih notes itu adalah a very important equation. Nah, ini berarti S0 di 19, 1 dikurang S0 di 36 dari 19 tambah 17 dibagi S0 di 19, X-nya ya. Berarti S0 di 19 dikali, ini tinggal ya aljabar biasa ya, ini terus mati dengan ini, terus kita substitusi dengan yang ada di sini, S0 di 19 dikurang S0 di 36. Sama ya kayak yang tadi sebenarnya. Tadi kan selisih dari dua fungsi survival kan. Sebenarnya kan sama aja ya. Sama persis dengan yang tadi itu. Hasilnya gini, kita peroleh 0,1. Jadi sebenarnya kalau mau cepat bisa pakai langsung selisih dua fungsi survival ya. Selisih fungsi survival di mana dia survive dulu nih. Terus dikurangi fungsi survival di mana dia meninggal dunia setelah penundaan tadi. Jadi 19 tambah 17. X plus T-nya itu tadi. T plus U maksudnya T plus U itu. Ketemu 0,1. Oke, itu untuk contoh soal nomor 2. Ada yang mau tanya dulu teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ini aku ambil dari buku Dixon juga soalnya berikan model survival S0 itu adalah eksponensial dari ya inilah pokoknya yang di persamaan 32 yang susah untuk dibaca ini dengan A, B, C, dan D bilangan real positif. Formulasikan SX di T. Sebenarnya ini soalnya banyak ya di buku Dixon itu, cuman karena dia itu angkanya jelek banget dan jatuhnya kan kita pakai kalkulator ya. Kalau saya buat di slide, rasanya kurang efektif karena banyak banget. Jatuhnya nanti saya jelasin di dalam RISE ya. Oke, tadi kita punya S0-nya begini. Formulasikan X di T, berarti pakai multiplication rule tadi, yang S0 di X plus T itu adalah dia survive dulu sampai X, jadi S0 di X dikali dia setelah di X itu survive lagi sampai T. Berarti yang mau kita cari kan ini ya. Berarti yang ini dibagi yang ini. Ya, gini ya. Tinggal kita bagi aja karena ini fungsi eksponensial, berarti pangkatnya kita kurangin. Hasilnya begini. Untuk soal B, C, dan saya nggak tahu ya sampai soal apa ini. Tapi saya udah buat di RISE. Mungkin saya presentasiin di RISE dulu. Saya stop share dulu ya. Oke. Bentar. Oke. Jadi soal kita tadi gini ya. Ketahanan dari sebentar. Ketahanan dari suatu kelompok individu itu modelnya gini. Nah, sebenarnya di soal yang di Dixon itu ada A, B, C, D-nya. Cuman jelek banget ya. Jadi kalau aku ketik di eh, latex kayaknya agak kurang efektif. Nah, A-nya sekian, B-nya sekian, D-nya sekian, D-nya sekian. Berarti S0 di X ini sebenarnya fungsi dalam X saja. Karena A, B, C, D-nya ini diketahui dan konstan. Oke, satu, dari model survival tadi kita diminta untuk mencari probabilitas orang yang berusia 30, dia bertahan sampai usia setidaknya 30 plus T. Untuk T-nya, nah ini kenapa saya pakai di RISE, dia banyak banget T-nya. Dari 1, 5, 10, 20, 50, dan 90. Kalau kita hitung satu-satu kan lama ya, padahal sebenarnya kita melakukan sesuatu yang repetitif, jadi kita kayak ngulang-ngulang aja gitu. Jadi jauh lebih bagus kalau kita pakai eh, Python. Selain logikanya kelihatan, kalau kalkulator kan langsung hasil akhir ya. Kita bisa mengimprove skill Python kita juga. Tadi kita sudah ketemu SXDT yang bunyinya adalah begini, sama persis seperti yang di slide tadi. Oke, untuk mengeksekusinya kita harus pakai library NumPy dulu. Tentu saja untuk operasi yang bersifat matematik tadi, yang eksponensial lah, bla bla bla. Untuk visualisasi kita pakai matplotlib.pyplot yang dalam hal ini saya singkat sebagai PLT. Terus pandas, library pandas kita pakai untuk mengubah, kan tadi ada list tuh yang T-nya banyak. Nah, itu gimana caranya kita bisa buat dia dalam suatu tabel yang eh, interaktif. Jadi kita perlu library pandas. Oke, kita inisialisasi dulu A, B, C, D-nya sekian. Terus eh, kita definisikan dulu, kita buat deklarasi definisi dari fungsi
survival X di T tadi. Berarti kita punya dua parameter X dan T. Yang ini saya yakin semuanya sudah bisa buat ya, gimana mendefinisikan fungsi yang tadi sudah ada di slide. Oke, kita visualisasikan dulu gimana sebenarnya bentukan dari fungsi survival orang yang berusia 30 tahun tadi. Ini adalah fungsi survivalnya yang warna biru dan fungsi kegagalannya adalah yang warna merah. Kita bisa lihat dia naik mulai dari satu ya, probabilitas dia survive dari usia 30 dalam 0 tahun ke depan ya pasti satu nih, probabilitasnya. Dia turun sampai nol di berapa lah ini. Terus ini fungsi kegagalannya itu mulai dari nol, probabilitas dia meninggal dunia dalam 0 tahun ke depan itu nol ya. Itu sampai dia satu. Ingat bahwa fungsi survival itu hmm, tak naik dan fungsi distribusi kumulatif itu tak turun. Oke, kembali ke soal tadi. Kita definisikan dulu, ya sebenarnya ini eh, supaya gampang aja yang hitungnya tadi. Intinya adalah kita eh, mau membuat TPX tadi yang sebenarnya sudah ada rumusnya. Nah, berarti supaya kelihatan semuanya, kita bisa buat di dalam satu data frame. pd.dataframe ya. pandas.dataframe. Lah, ini saya yakin sebenarnya udah bisa buat. Intinya adalah di pendefinisian SXDT tadi. Oke, jadi mulai dari 1, 5, mulai dari entry ke 0 di sini sampai entry ke 1, 2, 3, 4, 5, entry ke 5 dari vektor T ini, dia akan kita evaluasi berapa S30 di T di vektor T ini tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa cocokkan sama kunci jawaban dari, saya ambil dari exercise yang di buku Dixon ya, itu jawabannya sudah sama. Terus temukan eh, TQ30 untuk T-nya 10, 1, 10, dan 20. Ya sebenarnya sama aja ya. Satu dikurang, sebentar. Ini saya salah salah ketik nih kayak. Harusnya 40. Oke. Mungkin orang yang berusia 40 tahun nggak nyampe usianya 40 plus T untuk T-nya 1, 10, dan 20. Kalau mau divisualisasikan, boleh-boleh aja sebenarnya pakai matplotlib. Tapi dalam hal ini saya nggak visualisasikan, tadi sudah ada di atas untuk yang 30 sebenarnya, tapi ya konsepnya udah kita tahu lah ya kira-kira. Q itu adalah satu dikurang P. Tadi kita sudah punya formulasi untuk S, X di T. Nah, berarti kita, kan tadi udah kita definisiin tuh fungsi S, X di T. Nah, berarti tinggal satu dikurang S-nya tadi, fungsi distribusi kumulatif adalah satu dikurang fungsi survival. Terus ya sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi persis, cuman pakai satu min di sini. Hasilnya teman-teman bisa lihat di data frame ini. Oke, terus untuk yang tertunda, ini adalah orang yang berusia 30 tahun mencapai usia 30 plus T, lalu meninggal dalam 10 tahun setelah usia 30 plus T tadi. T-nya 1, 10, dan 20. Ini kan berarti dia survive dulu 30 sampai T. Terus setelah mencapai usia X plus T, dia meninggal dunia dalam 10 tahun ke depan. Bunyinya adalah begini. Atau kalau mau pakai selisih dari dua fungsi survival tadi boleh juga, tapi saya pakai perkalian di sini. Oke, pertama kita definisikan dulu key tadi itu yang hasilnya adalah eh, nah jatuhnya di sini saya eh, kembali ke yang di sini sih. Sebentar ya, aku kembaliin dulu. Eh, S30 di T dikali S30 plus T di 10. Eh, SX di T dikurang S, eh, aduh gimana ya bilangnya, S di X-nya itu kita ganti dengan X plus T, dan yang satunya lagi T-nya itu kan tadi kita pakai di definisinya itu kita pakai T ya, satunya lagi jadi U, satu dikurang. Kenapa satu dikurang? Karena tadi kita pakai F ya di sini, F. Oke. Nah terus selanjutnya eh, sama kayak yang tadi kita bentuk lagi dalam satu data frame yang supaya dia bisa lebih interaktif kalau kita mau lanjutkan perhitungan yang lain. Kita buat dulu vektor t-nya, terus hasilnya kita buat dulu suatu vektor baris yang bernilai 0, pakai jadi nilainya 0 semua nih, pakai numpy.zeros. Terus nanti yang nilainya 0 itu kita update dengan key yang tadi sudah kita deklarasikan apa bunyinya. Sebenarnya saya agak susah ya jelasin kalau kode gini, jadi lebih enak kalau teman-teman langsung baca kodenya terus melihat gimana eh, logika dalam pembentukan kodenya. Ini saya pakai Python ya, karena teman-teman semua kita di mata kuliah pemrograman itu belajar Python. Oke, kembali ke
Beamer yang tadi. Oke, ini berarti sudah selesai ya. Atau ada yang mau bertanya dulu teman-teman dari soal 1, 2, 3 tadi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, karena ini sudah jam 11.40 ternyata. Oke, sekarang tabel mortalitas. Oke, langsung yang penting-penting aja ya. TPX dari, kalau kita punya tabel mortalitas nih, kita bisa menghitung TPX dengan, sebenarnya jatuhnya estimasi ya. LX to T dibagi LX. Kenapa? Ya kita tahu, ya sebenarnya ini benar-benar estimasi ya yang ada di Statmat. Yang teorema, apa itu, teorema Gauss-Markov ya, yang blue itu loh, base linear unbiased estimator. Intinya ini ya, TWX itu adalah LX plus T dibagi LX. Oke, ini untuk interpretasinya gimana, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Oke, berangkat dari TPX tadi yang didefinisikan seperti ini, kalau kita mau ngitung Q30 nih, yang sebenarnya di sini ada satu ya, berarti satu dikurang P30 yang sebenarnya di sini ada satu. Sama dengan satu dikurang L31 yang adalah 31 dibagi L30. Ya, berarti L30 dikurang L31 dibagi L31. Oke, itu untuk, salah ya, ini harusnya S3, L30. Oke, itu untuk Q30 tadi. Terus untuk penundaan, probabilitas orang yang berusia 40 mencapai usia 45 dulu, lalu meninggal dunia antara usia 45 sampai usia berapa ini jadinya? 45 tambah, berarti 70, 45 tambah, 55 ya, 55 ditambah 30, 85. Berarti dia survive dulu sampai usia 55, terus dari 55 dia gagal dalam 30 tahun ke depan, dalam selang waktu 30 tahun ke depan. Bunyinya begini, ini ya. Jadi L, kalau secara umum, Q X T terus tertunda gini ya, U, terus berarti ini jadi L 55, berarti X plus T dikurang L plus T plus U dibagi L X. Gini ya. Coba teman-teman silahkan cek sendiri. Tapi seharusnya udah benar sih. Oke. Terus dari tabel mortalitas itu juga mengandung DX, yang adalah jumlah orang meninggal. Berarti jumlah individu yang bertahan sampai usia X dikurang yang bertahan sampai usia X plus 1. Karena kan yang meninggal ya berarti ya berkurang dong dari X ke X plus 1 di sini. Ya, berarti tinggal kita lakukan sedikit manipulasi ya. Eh, L ini kan bisa kita nyatakan sebagai X plus 1, ini bisa kita nyatakan sebagai eh, LX plus 1 dikali LX plus per LX sebenarnya. Supaya supaya apa ya, sebenarnya supaya ini bisa dikeluarin LX-nya. Terus satu dikurang ini. Nah, ini kan sebenarnya satu dikurang TX ya, yang sebenarnya sini ada satu. Kita udah punya definisi ini tadi. Berarti dia adalah LX dikali QX. Jadi jumlah orang yang meninggal itu bisa kita hitung dengan eh, jumlah orang yang meninggal, jumlah individu yang meninggal dunia, eh, yang berusia X tahun di individunya, dalam setahun ke depan itu adalah probabilitas meninggal dalam setahun ke depan dikali banyaknya orang yang berusia X tadi. Itu sebenarnya persis kayak ekspektasi dari distribusi binomial ya. Kan kita bisa pandang sebagai distribusi binomial nih sebenarnya, kasus binomial antara yang melibatkan status gagal dan sukses. Gagalnya mungkin meninggal dunia, suksesnya bertahan. Berarti ekspektasi dari distribusi binomial kan probabilitasnya dikali banyak percobaan. Nah, dari LX orang ini seolah-olah kita berhadapan dengan eh, N kali distribusi Bernoulli. Jadi orang pertama dia survive atau enggak, Bernoulli kan, Bernoulli lagi, Bernoulli lagi. Berarti binomial yang secara akumulatif dia binomial, yang ekspektasinya adalah percobaannya kali eh, peluang survive, peluang suksesnya. Dalam hal ini berarti key X peluang suksesnya. Kebalik ya dengan yang tadi. Jadi sukses di sini seolah-olah adalah meninggal dunia. Oke, selanjutnya ada fractional age assumption atau asumsi usia pecahan. Nah, dari tadi kan kita berhadapan dengan usianya itu integer, 30 lah, 35, 55, dan seterusnya. Nah, gimana kalau dia nggak integer? Itu kita bisa memerlukan asumsi. Ada dua asumsi yang paling terkenal. Asumsi kematian seragam, uniform distribution of death,
UDD, dan piecewise constant force of mortality. Ini dua yang paling sering dipakai. Ini saya ambil dari bukunya Dixon juga. Oke, UDD itu bunyinya sebagaimana saya definisikan di persamaan 40 dan 41. Ini sebenarnya ekstraknya. Jadi diimplikatif. Persamaan 40 mengimplikasikan persamaan 41 dan persamaan 41 mengimplikasikan persamaan 40. S dikali QX, S-nya ini dari antara 0 sampai 1 itu adalah S dikali QX. Jadi kalau kita bayangin nih, ini kan misalnya ini X, terus di sini adalah X plus 1. Nah, di sini kan ada kematian ya. Kematian sebanyak dx. Seolah-olah dx-nya ini benar-benar eh, bukan seolah-olah ya, benar-benar dia berdistribusi uniform di sini. Kalau fungsi distribusi kumulatifnya uniform itu kan misalnya di sini apart misalnya. Jangan 10 deh, ini nggak cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5 gini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini nilainya dx per 5, di sini dx per 5, dx per 5, dx per 5, dx per 5, ketemu di sini dx ya. Nah, jadi kalau mau cari di sini, ya S dikalikan dengan QX-nya tadi, probabilitasnya. Nah, terus ini kalau kita punya KX yang adalah fungsi lantai, floor function ya, dari TX, jadi kita ambil hanya integernya saja yang quartet itu tadi loh. Berarti kan TX itu adalah KX ditambah RX, sesuatu yang dia nilainya di antara 0 sampai 1. RX ini nanti berdistribusi uniform dari antara 0 sampai 1, serta RX independen terhadap KX. Yang paling sering digunakan itu adalah ini. Sebenarnya mudah juga menginterpretasikannya kayak dari di sini. Cuman yang lebih menangkap kata uniform itu secara sebenarnya ini juga menangkap kata uniform ya dari di sini. Cuman karena di sini ada sesuatu yang benar-benar menyebar uniform nih dilibatkan seolah-olah ini jadi lebih formal ya. Tapi sebenarnya ini juga formal sih. Jadi sama aja sebenarnya. Berdasarkan asumsi itu kita bisa membentuk uh, SQX kan tadi bunyinya gini ya. Satu dikurang ini harusnya X ya. Satu dikurang probabilitas orang yang berusia X bertahan sampai X plus S yang adalah satu dikurang nah, karena satu dikurang tadi ya berarti satu dikurang LX plus S dibagi LX. Lah berarti S dikali QX adalah S dikali DX per LX. Karena ini kan QX ya, QX ini kan banyak orang yang meninggal ya yang didefinisikan di sini. Nah ini akan sama dengan yang di sini. Intinya adalah ini sih QX tadi itu. Intinya S QX itu adalah S dikali QX. Oke, atau secara lebih formal, Lx plus S adalah Lx dikurang S dikali dx. Untuk 0 kecil sama dengan S kecil 1. Dan Lx dikurang Lx plus S itu adalah S dikali dx. Sama persis sih sebenarnya kayak tadi. Oke, laju kematian konstan. Tadi kan baru yang UDD ya, kematiannya seragam. Ada yang laju kematian konstan. Kita pandang laju kematian atau laju hazard pada usia X plus S itu adalah konstan tapi dia piecewise function. Teman-teman pasti sudah pernah belajar piecewise function di dalam persamaan diferensial parsial. Nah, itu seolah-olah eh, dia piecewise function, jadi dari X sampai X plus 1 itu kan ada eh, mencakup X plus S ya. Nah, di sepanjang X sampai X plus 1 ini, dia konstan kita anggap. Kita notasikan sebagai mu X di mu X bintang. Yang sebenarnya berarti dia tidak bergantung pada S dong seharusnya. Karena dia konstan. Artinya, PX itu adalah, kembali ke yang tadi ya, yang fungsi survival itu adalah eksponensial dari negatif integral dari eh, laju hazardnya. Berarti min integral 0 sampai 1, karena ini 0 sampai 1, mu X plus S ds. Kalau mau pakai T, berarti X plus T ya di sini. Tapi karena dalam hal ini kita spesifik ds, nggak apa-apa. Oke, mu X plus S ini udah kita asumsikan di sini sebagai mu X bintang yang lepas dari S. Berarti kita integralkan sesuatu terhadap S, tapi sesuatu itu lepas terhadap S. Berarti integral konstan sebenarnya, integral dari fungsi konstan. Terus batasnya 0 sampai 1. Lah, ya berarti kan ya ini ya eksponensial dari min mu X bintang tadi. Karena ini kan ya terus kalau mu X plus S dikali S atau mu X bintang dikali S, terus batasnya dari 0 sampai 1. S-nya masuk 1 dengan 0 kan sisa ini ya, mu X bintang. Nah, artinya di sini adalah mu X bintang ini adalah logaritma natural dari Px, tapi dikali negatif 1. Oke.
Dengan cara yang sama sebenarnya kita bisa menghitung eh, PXS yang adalah eksponensial dari kalau tadi sampai satu, berarti kalau kita mau cari di sini itu hanya sampai S, berarti integral 0 sampai S dari mu X bintang. Lagi-lagi ini konstan. Karena dia fungsi konstan, ya berarti integralnya tinggal kita itu aja kan. Kita substitusi saja batasnya. Eh, Berarti mu X bintang dikali U. Nah, U-nya ini dari 0 sampai S. Berarti ini ya kalau kali 0 ya pasti 0 ya. Berarti sisa mu X bintang dikali S. Yang bunyinya ada di sini. Lah, pangkat mu X bintang, ini kan tadi ini ya, PX. Berarti eh, P, probabilitas orang yang berusia X bertahan sampai usia X plus S itu adalah PX pangkat pecahannya tadi. Nah, catat di sini ada batasannya. Dengan cara yang sama nanti kalau X plus T, teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Itu sama juga dia PX pangkat S. Catat di sini dia benar-benar eh, nggak seolah nggak berguna ini T-nya karena PX, tapi syaratnya di sini ini T plus X harus lebih kecil dari satu. Lebih jelas dicontoh sih. Keduanya nanti akan mirip. Kenapa teman-teman nanti ada kaitannya dengan ekspansi dari Taylor untuk fungsi eksponensial. Oke, karena waktunya udah mau habis nih, padahal masih banyak di belakang slide-nya. Kita balap aja ya. Oke, ini kita punya tabel moralitas nih, contoh 4. Oke, kita disuruh mencari Ki 52,4, 0,2 dengan asumsi kematiannya seragam. Asumsi kematian seragam berarti ya kematiannya seragam. Probabilitas orang yang berusia X meninggal dunia dalam S tahun ke depan ya kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa nyatakan sebagai eh, L X plus T ya, berarti 2,4 tambah 0,2, 52,6. Tapi supaya kelihatan part yang pecahannya itu S-nya itu kita buat gini aja. Yang baru tetap. Terus berarti ini satu dikurang. Nah, ini kan asumsinya UDD ya. Berarti sebentar ya. Nah, oke. Jadi karena distribusi kematiannya itu seragam, berarti ini kan 0,6 ya. Seolah-olah dia 0,6 gini deh. Ini 50, 52, 53. Kita mau cari di eh, 52 plus 0,6 berarti 0,6 di sini ya. Nah, karena dia seragam berarti dari sini ke sini dia lebih dekat ke sini kan. Nah, ini jadi kita kali 0,6 terus ini 0,4. Mirip kayak itu sih kalau kita mau punya data nih, kita punya data, kita mau cari yang jumlahnya hanya 10 misalnya. Kita mau mencari eh, kita mau cari kuantil ke 90 misalnya. Itu kan kita bisa pakai yang gini tuh, yang mirip kayak interpolasi sebenarnya. Nah, berarti kita peroleh hasilnya gitu. Oke, selanjutnya untuk kasus yang constant force of mortality, jadi laju kematiannya itu konstan yang piecewise function tadi, itu benar-benar eh, P50, sebentar, soalnya dulu ya. Orang yang berusia 52,4 tahun, dia meninggal dunia dalam 0,2 tahun ke depan. Berarti itu kan satu dikurang peluang dia nggak meninggal dunia, yang artinya dia survive. Nah, ini tadi T-nya ini benar-benar nggak kepake 0,4-nya. Karena 0,4 tambah 0,2 lebih kecil dari satu ya di syaratnya itu. Jadi ini benar-benar P52 pangkat 0,2. 0,4-nya abaikan saja. Hasilnya adalah, ya ini kan udah ada ya tadi rumusnya. Kan di sini sebenarnya ada 1 L53 dibagi L52. Hasilnya segini. Oke. Sebenarnya sama dengan soal C, D. Ini waktunya udah mau habis BTW. Terus jadi aku langsung ke E aja ya, karena ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan kasus yang tertunda. Ini ada kita pakai yang selisih dari dua fungsi survival. Kita pakai asumsi UDD. Intinya adalah kita harus bisa menyatakan penundaan ini sebagai rasio dari dua fungsi survival. Kemudian kalau udah gini, kita tinggal masukkan asumsi UDD tadi. Atau ke sini dulu deh. Ini kan berarti L 52,4 ditambah 3,2 berarti 55,4.
52,6 maksudnya 55,6 dibagi L yang tetap ya 52,4. Nah, ini itu sama kayak yang tadi. Ini kita lakukan kayak yang tadi lagi 0,6 ya untuk 56 berarti karena dia lebih dekat ke 56. Terus 0,4 untuk yang di 55. Terus berarti kita peroleh hasilnya, terus yang ini juga sama kayak yang tadi, kita peroleh hasilnya begini. Yang bawah juga sama ya. Untuk yang F sama kayak yang tadi, kalau kita sudah boleh mendefinisikan di sini, bedanya adalah kita pakai laju kematiannya konstan yang mengakibatkan P-nya itu jadi dipangkatin sama S-nya tadi, asalkan S plus T-nya itu bernilai lebih kecil dari satu. Oke, catat di sini kalau punya eh, lebih dari 0,1, lebih dari satu, itu kita sehingga dia nggak lebih dari satu S plus T-nya. Pokoknya dalam soal ini hasilnya segini. Teman-teman bisa lihat, perhatikan lagi nanti pas bagiin. Ini masih slide 53, tapi waktunya sisa 20-an menit lagi. Oke, oke, ini tabel seleksi dan ultima ya. Mungkin udah diajarin juga di kelas. Dari tabel moralitas di samping, kita disuruh mencari peluang orang yang berusia 75 tahun baru masuk seleksi nih. Berarti kita pakai bertahan sampai setidaknya usia 85. Oke, soal A dulu ya. Berarti sampai usia 85 berarti kita cari ini ya. L 75 tambah 10. Kalau kita lihat tabel mortalitasnya, periode seleksinya pasti cuma 2 tahun. Karena cuma sampai eh, dalam kurung X plus 1 di sini. Berarti periode seleksinya cuma sampai sini. Periode seleksinya cuma 2 tahun, berarti L 75 tambah 10, dia udah keluar dong dari seleksinya. Berarti sama aja dengan L 85. Sementara L 75, dia masih dalam periode seleksi. Berarti kita pakai yang ada di sini. Untuk L 85, berarti kita cari di sini yang bernilai 85. Hasilnya adalah segini. Ini dibagi dengan yang ini. Hasilnya seperti ini. Terus untuk peluang orang yang berusia 76 masuk ke dalam seleksi setahun yang lalu, berarti dia sekarang umurnya 76. Masuk seleksi setahun yang lalu, berarti dia itu masuk seleksi umur 75, tapi sekarang dia udah di S plus 1. Dia akan meninggal dunia di antara 85 sampai 87 tahun. Gini ya, L75 plus 10, karena periode seleksinya cuma 2 tahun, ya berarti L85 dibagi L, ini salah ya, harusnya kurungnya begini. L75 ditambah 1, dia masih dalam seleksi. Kita harus pakai yang ini, plus 1. Terus dikurang L87, ini karena 75 tambah 12, 12 tahun malah, udah keluar dari seleksi dong. Berarti kita pakai yang 87 di sini. Terus yang bawah L75 tambah 1, dia masih dalam seleksi. Kita pakai yang ini berarti. Bukan yang ini ya, seharusnya. Karena LX plus 1. X-nya di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Soal ini juga saya ambil dari buku Dixon, yang warna merah itu loh. Oke, teman-teman mungkin bisa explore lagi di sana. Eh, ada kunci jawabannya di belakang, jadi kita bisa cocokin hasil akhir kita dengan kunci jawabannya. Oke, untuk penundaan, teman-teman teman-teman bisa itu nyatakan sebagai selisih dari dua fungsi survival juga kayak yang tadi, persis kayak yang sebelumnya. Cuman karena ini waktunya udah mau habis, mungkin saya langsung lewati aja ya, nanti dibagi juga. Sudah cukup jelas kok penjelasannya, saya taruh di situ. Terus sekarang kita masuk ke asuransi jiwa. Kita mulai dengan suatu hukum mortalitas yang cukup terkenal, yaitu hukum mortalitas Markham, atau kita kenal juga sebagai the standard ultimate survival model. Mu X adalah A ditambah B kali C pangkat X. A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Saya ambil dari bukunya Dixon juga. Dari mata kuliah Matematika Finansial 1, kita sudah diajarin 1 plus I, tingkat suku bunganya, itu adalah E pangkat delta, laju bunganya. Dengan demikian, fungsi fungsi apa ya namanya? V itu eh, fungsi diskonto. Fungsi diskonto adalah E pangkat min delta, karena dia kan 1/1 plus I sebenarnya. Nah, dalam hal ini yang kita bahas itu nanti semuanya manfaat sebesar Rp1. Kenapa Rp1? Kalau dia manfaatnya misalnya 200 juta, tinggal dikali aja nanti sebenarnya. Oke, manfaatnya misalnya sebesar 1. Nah, dia dibayarkan seketika, berarti dia continue. Ketika si X ini meninggal dunia, si pemegang polisnya. Kita nggak akan pernah benar-benar tahu kapan manfaat ini dibayarkan. Karena kita nggak tahu kapan dia meninggal dunia. Akibatnya, nilai sekarangnya juga random. Kita sebut sebagai variabel acak nilai sekarang dari manfaatnya. Oke,
ada asuransi jiwa seumur hidup kontinu, eh, yang berarti dia mengcover seumur hidup dan pembayaran itu seketika ketika kematiannya terjadi. Oke, eh, variabel acak nilai sekarangnya itu adalah Z yang adalah V pangkat TX karena dia dibayar seketika langsung. Berarti TX ya, bukan KX. Kalau KX itu kan kurtet ya, jadi benar-benar sisa usianya. Karena kalau kita punya pembayaran Rp1 pada saat, misalnya ini sekarang dia usianya X ya, dia meninggal di usia X plus TX. Nah, variabel acak nilai sekarang kan berarti kita tarik ke sini ya. Dia harus kita kali dengan faktor diskon sebenarnya. Tapi karena kasusnya kontinu, kita harus pakai tingkat suku bunga kontinu juga. Kita tarik ke present value-nya jadi E pangkat min delta. Ini eh, yang pendekatan limit tak hingga itu ya. Jadi yang 1 plus IM kan gini ya. IM per M pangkat M limit dari M juta hingga gini ya di materi satu kan. Nah, ekspektasinya adalah ekspektasi dari ya persis seperti ini, tapi kita pakai ingat bahwa mu x itu adalah selisih dari fungsi, bukan selisih, rasio dari fungsi kepekatan peluang terhadap fungsi survival. Berarti kalau kita mau cari fungsi kepekatan peluang, dikalikan saja mu x-nya dengan fungsi survivalnya. Nah, dalam hal ini 0x ya. Berarti dalam hal ini seolah-olah nolnya ini jadi X, terus T-nya ini jadi X yang ada di sini. Berarti TPX dikali mu X plus T. Nah, ekspektasinya itu kita notasikan sebagai A bar X yang bunyinya seperti ini. Ingat bahwa nilai maksimum dari TX adalah omega dikurang X. Omega ini adalah batas usianya tadi. Momen keduanya teman-teman bisa ekspor sendiri. Nanti pokoknya adalah eh, akhirnya itu harus seperti ini. Dua ini artinya adalah kita pakai delta yang baru yang adalah 2 kali delta yang lama. Oke, Eh, ini review transformasi Pobacak, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kalau kita mau cari fungsi distribusi kumulatif dari Z ya. Terus ada yang diskrit. Kasus diskrit ini adalah manfaat dari asuransinya itu dibayarkan di akhir tahun kematian. Sebenarnya nggak harus di akhir tahun kematian sih. Bisa juga di akhir semi anuali ya. Jadi per semester atau kuartalan atau lain sebagainya. Tapi jadi dia nggak dibayar pas langsung meninggal, tapi di akhir periode. Nah, sama juga kayak yang tadi, kan pernah benar-benar tahu kapan manfaat ini dibayarkan. PV-nya juga random. Nah, kita pakai KX di sini karena dia dibayar di akhir periode, berarti kurtit ya. Maka variabel acak nilai sekarang dari manfaatnya nilai E pangkat min delta K plus 1. Oke, ini adalah variabel acak nilai sekarangnya. Ekspektasinya adalah begini. Kalau kontinu tadi kita pakai integral akumulasinya, tapi kalau diskrit akumulasinya dalam bentuk jumlahan. Ini kalau saya kan sekarang lagi magang ya. Di dalam dunia kerja itu saya lihat itu jauh lebih sering pakai Excel sih dibanding Python atau R. Saya kerja di saya magang di bagian finance analisis ya yang seharusnya bisa sih pakai Python. Tapi biasanya orang-orang pakai Excel. Nah, untuk spreadsheet tools seperti Excel dan Google Sheet itu kita bisa pakai reklusif ya lebih enak. Nah, kalau kita mau pakai Excel atau Google Sheet, mungkin biasanya Bu Mila ada ini ya, ada project ya. Nah, itu biasanya kita pakai formulasi reklusif, jadi tinggal biar sama dengan sesuatu yang sel-sel sebelumnya gitu. Nah, ini akan sangat berguna kalau teman-teman bekerja menggunakan spreadsheet tools. Untuk ragamnya sama seperti yang tadi, cuman karena ini discrete, kita pakai dua view untuk membangun dua, bukan dua delta. Untuk asuransi seumur hidup, kasus 1 per M kali, maksudnya misalnya kayak kuartalan atau semesteran gitu ya. Misalnya KX M di atas biasanya gini sih, ada dalam kurungnya variabel atas sisa usia dalam 1 per apa ya gimana ya biasanya ini 1 k semesteran berarti 1/2 1/2 tahun kan berarti. Nah dia quotate M-nya ini pasti lebih dari 1, tapi ini juga bisa integer ya biar karena kalau 0,383 misalnya itu kan susah ya malah nyusahin ngomong itu. Nah biasanya itu 2 semesteran, terus 4 kuartalan, terus 12 bulanan. Bulanan itu apa ya? Ini ya, itulah pokoknya.
monthly ya. Nah, sisa usia dari X dibulatkan ke bawah. Contohnya 26,75 eh ini 23 ya. 23,675. Kalau kita mau pakai tahunan, dia kita hitung bulatkan ke bawah jadi 23. Kalau semesteran jadi 23,3. Ini kok gimana ya maksudnya? Intinya sebenarnya adalah kalau dia eh, dia kita bulatkan ke dalam selangnya. Misalnya kalau kita punya X terus X plus setengah, terus di sini X plus 1, terus kejadian meninggalnya di sini, berarti usianya kita anggap yang di sini. Terus kalau dia meninggal dunianya di sini, usianya kita anggap yang di sini. Jadi dia kita bulatkan ke bawah tapi bukan ke integernya tapi ke eh, 1/n-nya itu tadi. Oke. Artinya ini sebenarnya mengindikasikan si X itu meninggal pada tanggal ini. Fungsi masa peluangnya karena dia diskrit ya, persamaan 74 di sini. Ini waktunya udah mau habis ya. Saya takut kayak nyampe. Jadi mungkin kita set-set aja. Terus nilai sekarang dari manfaat sebesar satu. Kalau ini kasus bulanan nih misalnya. Kan tadi bisa aja sih 3 bulan. 3 bulan berarti kuartalan dan seterusnya. Eh, Kalau dia bulanan berarti M-nya itu 12 ya. Berarti variabel acak nilai sekarangnya adalah V pangkat KX 12 per bulan berarti ditambah 1/12. M-nya itu adalah 12. APV-nya adalah gini, sesuai M-nya. Dikasih apa sih, superscript sesuai M-nya. Ini adalah notasi aktuaria internasional untuk APV produk asuransi jiwa seumur hidup kasus bulanan. Oke, secara umum ini adalah APV-nya. Teman-teman bisa lihat di halaman 77. Catat bahwa sisa usia dari X adalah omega min X yang didefinisikan periode dalam setahun. Oke, selanjutnya ada asuransi berjangka. Pertama, kasus kontinu. Asuransi berjangka artinya misalnya asuransinya berjangka 20 tahun. Berarti ya jangka waktu periode asuransi itu 20 tahun. Kontinu artinya kalau misal dia meninggal dunia di usia di dalam periode 20 tahun ini, manfaatnya langsung dibayar seketika ketika dia meninggal dunia. Oke, variabel acak nilai sekarang dari manfaat ini karena dia kontinu, kita pakai laju bunga yang dinotasikan sebagai delta. V pangkat TX. Ya, jadi kembali tadi ya, ini X plus TX. X plus TX, kita mau tarik ke sekarang, yang mana sekarang usianya itu di X. Berarti bawa ke sini ya, V pangkat TX. Yang sebenarnya sama aja dengan E pangkat min delta T. Kalau TX sama dengan T. Oke. Terus 0 untuk lebih dari N. Kenapa? Karena ya logically jangka waktu asuransi bisa sampai 20 tahun ya. Nah, di sini kan udah keluar dari jangka waktu meninggal di usia lebih dari 20 tahun setelah daftar asuransi, nggak dapat manfaat dong dia. Notasinya adalah seperti AX angle N, A besar ya, satunya di atas X. Bar, pakai bar itu. EPV-nya adalah ya ekspektasi biasa ya. Eh, Ini pakai Lotus ya, Law of apa ya, Unconscious Statistician, yang ekspektasi dari GX itu adalah integral dari GX. Kita nggak perlu cari fungsi kepekatan peluang dari GX, langsung aja dikali FX. Jadi seolah-olah eh, ya benar-benar unconscious ya. Jadi ini persamaan 79 adalah EPV-nya. Terus untuk momen keduanya tinggal sebenarnya ini kan dikuadratin ya, yang di dalam sini itu dikuadratin. Lah ini kan bisa masuk ke dalam duanya. Pangkat min 2 delta. Sama kayak yang tadi, seolah-olah kita berhadapan dengan delta yang baru yang adalah 2 kali delta yang lama. Oke, untuk yang berjangka diskrit, eh, variabel acak nilai sekarangnya adalah V pangkat KX plus 1, karena misal nih dia meninggal dunia di usia ini misalnya K atau KX lah ya, KX plus 1. Dia meninggal dunia di sini. Dia dibayarnya baru setelah di sini. Ini ya, bayar mungkin senyum ya. Nah, ini berarti kalau kita mau tarik bukan ke KX ya, ke sekarang, itu kan berarti harus pangkatnya KX plus 1. V pangkat KX plus 1. Untuk KX-nya harus berada di antara selang ini karena dia berjangka, harus sampai N maksudnya. N. Kalau lebih dari N, dia
udah di luar periode asuransi, dia nggak dapat manfaat. Secara matematis dirumuskan dalam persamaan 82 ini untuk EPV-nya. Oke, selanjutnya kasus monthly ini bisa monthly berarti 12 ya, atau yang lain-lainnya. Manfaat dibayarkan pada akhir 1/M tahun dari kematian. Jadi misalnya kalau kasus bulanan dia meninggal dunia di 2 Januari, manfaatnya itu baru dibayarkan di 31 Januari. Oke, ini diskrit juga ya kasusnya. Manfaatnya dibayarkan di akhir periode 1/M. Jadi dia baru dibayar di 31 Januari. Jika kematiannya masih dalam periode asuransi. Secara umum dirumuskan sebagai persamaan 83 untuk variabel acak nilai sekarang dan manfaat sejumlah. Catat bahwa eh, K adalah Mn-1. Jika K-nya itu Mn-1, maka K per M adalah N-1 per M. Sebenarnya benar-benar pembagian biasa ya. Terus ada yang disebut sebagai endomen murni atau dana kehidupan. Manfaat dari asuransi dana kehidupan atau endomen murni tergantung pada status survive atau enggaknya. Singkatnya endomen murni itu adalah misalnya endomen murninya itu sampai jangkanya itu N ya. Kalau dia meninggal dunia di antara misalnya ini sekarang X ya, berarti X, ini X plus N. Kalau dia meninggal dunia di sini, dia nggak dapat apapun. Tapi kalau dia sudah di sini, dia langsung dapat manfaat itu. Mau dia meninggal dimanapun, pokoknya kalau udah ketemu N, jatuh tempo, pihak asuransi harus membayarkan kepada dia manfaatnya. Yang mana kalau kita tarik nilai sekarang aktuarianya, V pangkat N. Karena ini kan sekarang di X nih, X plus N. Berarti faktor diskonnya itu adalah V pangkat N. EPV-nya dinotasikan seperti ini, AX angle N, satunya di atas angle N, atau seperti ini. Oke. Anda nggak usah khawatir masalah kasus continue discrete di sini, karena ya pokoknya dia dibayar itu pas jatuh temponya. Oke. Eh, untuk ini Z itu dapat dinyatakan sebagai kayak fungsi masa peluang sih sebenarnya. Masa peluang dari Z itu adalah satu min NPX jika Z-nya bernilai 0 atau NPX jika bernilai V pangkat N. Maka APV-nya adalah V pangkat N dikali NPX. Karena ini ekspektasi biasa ya. Jumlahan dari variabel acak dikali fungsi masa peluangnya. Dalam hal ini 0 dikali ini ya, gak usah dipikirin, 0 ya. Terus V pangkat N dikali NPX. Berarti sisa yang ini. Terus asuransi dwiguna, endowment-nya, bahasa Inggrisnya yang continue. Jadi dia dibayar langsung pas kematian. Asuransi dwiguna itu adalah, jadi kalau tadi kan endowment murni agaknya aneh ya, kalau ada orang yang beli. Misalnya nih, X plus N. Endowment murni kan kalau dia meninggal dunia di sini, dia nggak dapat apa-apa. Tapi setelah di sini dia baru dapat. Itu kayak, hmm, menurut saya aneh sih ada orang yang beli itu. Terus kalau yang Dwiguna, dia meninggal di sini dapat, meninggal di sini, kalau dia survive sampai sini juga dapat. Nah ini kan realistis ya. Asuransi endowment ini mengombinasikan asuransi berjangka dan asuransi endowment murni. Variabel acak nilai sekarangnya berarti misalnya karena continue, misalnya dia meninggal dunia di sini X plus TX ya, TX. Berarti kalau kita mau tarik ke sini, ya kan dia tetap dapat manfaat ya. Yang kalau kita tarik ke sini bunyinya adalah E pangkat min delta dikali TX-nya. Atau sebenarnya sama aja dengan V pangkat TX. Nah, kalau dia udah di sini nih, kan kalau di sini dia pasti dapat manfaat. Mau dia meninggal kapanpun, ya di sini dia pasti dapat manfaat. Pas jatuh tempo. Ini kalau kita tarik ke nilai sekarangnya adalah V pangkat N. Oke, atau kalau mau dinotasikan lebih singkat, ada pada persamaan 88. EPV-nya dinyatakan seperti ini. Oke, eh, kita juga dapat memandangnya sebagai tadi ya, mengombinasikan asuransi berjangka dan asuransi endowment murni. EPV-nya itu adalah berarti ekspektasi dari yang berjangka ditambah yang endowment murni. Ekspektasi dari yang berjangka bunyinya adalah seperti ini, yang endowment murni bunyinya adalah seperti ini. Atau sama saja dengan NX ini ya. Momen keduanya adalah ini. Oke. Oke. Untuk yang kasus diskrit, jadi dibayar di akhir tahun kematian.
Ada juga yang monthly. Ini waktu udah mau habis, padahal soalnya masih ada di belakang. Sama kayak yang tadi. Cuman kasusnya ya dibayangkan aja kayak tadi itu. Dia meninggal selama periode asuransi, dia dapat manfaat. Dia meninggal, dia melewati itu tempo, dia juga dapat manfaat. Saya rasa kalau dari segi eh, yang intuitif gitu, teman-teman bisa bayangin dia bakal digimanain. Karena waktunya tinggal 5 menit, langsung ke contoh soal aja. Temukan A70 jika diketahui A50 angle 20 yang berarti manfaat ini asuransi berjangka ya. Jangka 20 tahun, orangnya berumur 50 tahun. Ini segini. Terus ini yang berjangkanya eh, yang berjangka itu nilainya 0,14996. Terus ini yang seumur hidupnya 0,312666. Ini kita disuruh mencari A70. Oke, kita tahu A50 itu adalah atau gini deh. Kalau kita punya di sini orangnya berumur 50, di sini orangnya berumur 70, berarti kalau eh, A50 kan berarti gini ya ke sana. Dia seumur hidup di cover sama asuransinya. Berarti saja kan dengan dia beli asuransi berjangka 20 tahun, lalu dari 20 tahun ini dia beli lagi yang seumur hidup. Berarti bisa kita nyatakan sebagai berjangka 20 tahun yang bunyinya ada di sini, ditambah dengan berjangka seumur hidup dari umur 70 tahun, tapi karena kita mau cari nilai sekarangnya harus dikali sama probabilitas dia apa ya namanya faktor diskon aktuaria atau apa gitu yang sebenarnya adalah ini karena ini kan bunyi V pangkat X dikali PXT ya V pangkat T maksudnya V pangkat T ini kan berarti probabilitas dia survive di sini dia survive dulu nih harus survive terus kita bawa ke sini ya gini ya berarti edisi lain kita punya A50 itu adalah A5020 yang di sini ya yang kasus endowment ini yang endowment ini berjangka ini seumur hidup yang tadi ada di sini rumusnya kan ini ya persamaan 69 endowment murni tambah berjangka berarti eh, kita bisa nyatakan gini ya oke ini sebenarnya endowment murninya tadi maka eh, 50 adalah ini dikurang yang ini nah berarti ini kan diketahui tuh di soal tadi yang segini berarti hasilnya adalah tinggal dikurangin aja segini untuk endowmentnya nah untuk A70 yang tadi adalah eh, harus kita dari sini ya dapat dari A50 dikurang yang ini terus dibagi sama yang ini gini ya hasilnya adalah 0,59702 selanjutnya satu lagi nih soal terakhir ini adalah tabel mortalitas yang ketambahan nilai skala aktuaria dari manfaat asuransi sumber hidup berdasarkan tabel di samping tingkat suku bunganya adalah 6%, kita diminta menghitung endowment murni 5 tahun untuk orang yang berusia 35 tahun dan nilai skala aktuaria dari asuransi berjangka 5 tahun untuk orang yang berusia 35 tahun. Ini tabel mortalitasnya. Eh, ini tinggal V pangkat 5 dikali probabilitas orang yang berusia 35 tahun survive sampai usia 40. Yang kalau di tabel mortalitas itu kita pakai LX plus T dibagi LX. Ini persamaan 99. Terus kita substitusikan 1 plus I sebenarnya. Tapi I-nya kan 0,6, jadi 1,06 pangkat 5. Hasilnya adalah 0,73594. Terus untuk soal nomor 2 kita disuruh mencari ini itu adalah nilai skala aktuaria dari manfaat asuransi jangka 5 tahun untuk orang yang berusia 35 tahun. Oke. Oh iya, ini aku mau konfirmasi dulu. Ini aku lihat di bukunya Dixon, itu kan ada kunci jawaban yang di belakang. Itu dia dapat 0,07394. Saya nggak ngerti ya kenapa bisa dapat segitu, tapi kayaknya typo. Soalnya kalau kita bayangin nih, itu kan cuma 5 tahun ya. Ini pasti nih, ini nilainya pasti berapa gitu, 7 sekian. Nah, berarti peluang orang yang berusia 35 sampai bertahan 5 tahun ke depan harusnya sekecil itu dong sampai dia 0,0 berapa gitu. Karena ini juga jaraknya sedikit. Jadi saya curiga di typo yang di buku Dixon. Terus akhirnya yang B ini juga beda, tapi kalau kita pakai 0,073 di sini, hasilnya sama dengan yang di Dixon. Tapi jujur saja saya nggak yakin ini salah. Saya lebih yakin yang di Dixon itu typo karena langkah-langkahnya sesuai.
Terus eh, sama kayak yang tadi ya, kita peroleh A35 dikurang A40, tapi kita bawa ke sekarang, peluangnya dikali dengan faktor diskonnya. Kita tadi sudah dapat I-nya, tinggal kita masukkan saja angkanya sesuai yang ada di tabel mortalitas. Hasilnya adalah pada persamaan 100 di sini. Oke, ada yang mau tanyakan ya teman-teman? Oke, mungkin aku kembaliin ke teman-teman yang dari Hima dulu ya. Aku stop share dulu. Oke, mungkin teman-teman yang di Hima itu yang link pertanyaannya nggak ya? Ada yang isi nggak? Biar kita diskusiin bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak Hendri atas penyampaian materinya. Mungkin dari teman-teman, kalau ada yang mau masih ditanyakan, kita tunggu ya sampai jam 12.25 mungkin. Mungkin teman-teman yang mau nanya bisa langsung aja nanya, ditanyakan. Oke Kak, ini dari form pertanyaan kami ada masuk satu pertanyaan. Mungkin pertanyaannya saya bacakan aja ya Kak. Ya, silakan. Pertanyaannya, Kak, bagaimana ya mengenai soal yang berkaitan dengan penggunaan hukum de Moivre? Misal dalam perhitungan peluangnya begitu Kak. Itu pertanyaannya. Mungkin dari Kak Hendri, apakah sudah tertangkap pertanyaannya? Oke, udah tangkap sih. Hukum demo itu kan salah satu satu dari banyak hukum ya yang ada di eh, apa sih namanya di dalam aktuaria. Jadi mungkin aku sambil coba buka buku dulu ya. Jadi aku share screen lagi ya. Gimana nih? Oke. Sebenarnya untuk hukum de Moivre itu kan eh, sudah ada ya. Jadi kalau kita punya hukum de Moivre itu sebenarnya berkaitan dengan ini ya mu x terus fungsi survivalnya. Hukum itu per omega min x. Omega ini apa? Ini adalah batasan dari usia tadi. Batasan usia, contohnya saya bisa berikan di soal tadi mungkin ya. 105 batasin omeganya. Karena batasan usia dari orang yang baru lahir itu adalah 105 tahun. Misalnya nggak diketahui ya. Pakai hukum de Moivre, nah, ini ya.
Oke, maaf ya tadi saya kecampak. Mungkin saya lanjutin dikit lagi kok ini. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Cuma ini kayak mak makai ham ya. Terus yang di saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah sekarang yang ngajar itu Pak Ferry ya. Kok pas di Bu Mileti kan dipakai emang cuman pakai ham. Jadi yang saya asuransi jiwa di awal tadi. Tapi kalau yang Demo Ivre rumusnya gini ya. Ini untuk mu X-nya, ini untuk eh, fungsi survivalnya. Batasannya adalah nol kecil sampai sebenarnya masih banyak ya, masih ada Weibull, Gompres, dan yang lainnya. Teman-teman bisa belajar sendiri saya rasa. Tapi karena tadi gitu, aku kembaliin ke teman-teman yang gimana. Oke, terima kasih jawabannya Kak Henry. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau nanya kah? Kita tunggu sampai 12.28 ya teman-teman. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, aku izin kirim link presensi ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa isi linknya. Aku kirim di kolom chat. Oke, karena sudah jam 12.28 juga dan teman-teman gak ada yang nanya lagi, mungkin kita akhiri saja ya buat sesi MIP kita pada kali ini. Mungkin kita ucapkan terima kasih dulu ke Kak Hendri atas ilmunya. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita dan bisa membantu kita pas UTS nanti. Nah, sebelum mengakhiri, karena kita tadi awali dengan doa, maka alangkah baiknya kita akhiri pula dengan doa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Mungkin terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri MIP pada kali ini. Yeay. Terima kasih Kak Henry.